Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari Yeremia 12 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Engkau memang benar, ya Tuhan, bila mana aku berbantah dengan Engkau, tetapi aku mau berbicara dengan Engkau tentang keadilan. Mengapakah mujur hidup orang-orang fasik, sentosa semua orang yang berlaku tidak setia? Engkau membuat mereka tumbuh, dan mereka pun juga berakar. Mereka tumbuh subur dan menghasilkan buah juga. Memang selalu Engkau di mulut mereka, tetapi jauh dari hati mereka. Ya Tuhan, Engkau mengenal aku, Engkau melihat aku, dan Engkau menguji bagaimana hatiku terhadap Engkau. Tariklah mereka keluar seperti domba-domba sembelihan, dan khususkanlah mereka untuk hari penyembelihan. Yeremia 12 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Inti dari ayat emas renungan kita adalah: Ya Tuhan, Engkau mengenal aku. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Allah Mengenal Kita. Ditulis oleh Win Collier. Kisah inspiratif. Baru-baru ini, saya melihat foto patung Musa karya Michelangelo. Jika diperhatikan dari dekat, kita bisa melihat otot kecil yang menonjol pada lengan kanan Musa. Itulah otot ekstensor digiti minimi, yang hanya akan menonjol ketika kita mengangkat jari kelingking. Michelangelo, yang terkenal ahli dalam detail-detail yang halus, sangat memperhatikan bentuk manusia yang dipahatnya dan menambahkan bagian-bagian kecil yang sering terluput oleh kebanyakan orang. Michelangelo memiliki kelebihan yang tidak banyak dimiliki para pemahat lain, yaitu bahwa ia memahami anatomi tubuh manusia. Detail-detail yang ia pahatkan pada batu granit itu merupakan upayanya untuk menyingkapkan sesuatu yang lebih dalam, yaitu jiwa atau batin manusia. Namun, tentu saja, Michelangelo belum sepenuhnya berhasil. Hanya Allah yang mengetahui realitas terdalam dari hati manusia. Apapun yang kita lihat pada diri orang lain,
meskipun sangat terperinci dan mendalam, hanyalah sebagian dari kebenaran yang sesungguhnya. Akan tetapi, Allah melihat lebih dalam daripada yang dapat kita lihat. Ya Tuhan, Engkau mengenal aku, kata Nabi Yeremia, Engkau melihat aku. Yeremia 12 ayat 3. Pengenalan Allah atas kita tidak sebatas teori maupun logika. Dia tidak memperhatikan kita dari jauh. Sebaliknya, Allah menyelidik hingga ke dalam realitas tersembunyi dari diri kita. Allah mengenal relung hati kita yang paling dalam, bahkan hal-hal yang sulit dipahami oleh kita sendiri. Apapun pergumulan kita atau apapun yang ada dalam hati kita, Allah melihat dan sungguh-sungguh mengenal kita. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Apa yang biasanya membuat Anda merasa kesepian, terkucil, atau terabaikan? Bagaimana perasaan Anda sekarang, setelah tahu bahwa Allah mengenal Anda seutuhnya? Hal ini patut kamu ketahui. Yeremia 1 ayat 1 berbunyi, inilah perkataan-perkataan Yeremia bin Hilkia, dari keturunan imam yang ada di Anatot di tanah Benyamin. Pembukaan tersebut memberi informasi yang cukup mendetail mengenai sang nabi. Kita tidak mendapatkan informasi seperti itu tentang beberapa nabi lainnya dalam Perjanjian Lama. Yeremia merupakan keturunan imam dan memulai perjalanannya sebagai penduduk Anatot, sebuah desa yang letaknya beberapa mil di timur laut Yerusalem, kota yang diberikan kepada keturunan Harun. Yosua 21 ayat 15 sampai dengan ayat 19, ayahnya, Hilkia, juga seorang imam yang tentunya mengharapkan sang anak mengikuti jejaknya. Namun Yeremia, alih-alih mengikuti jejak ayahnya sebagai imam, malah memenuhi panggilannya sebagai nabi. Nama Yeremia dapat berarti, Yahwe menegakkan atau meninggikan, atau Yahwe menggulingkan. Pilihan terakhir mungkin sesuai dengan pesan sang nabi, yang berkaitan dengan penghakiman Allah terhadap Yerusalem dan kerajaan Yehuda. Sang nabi tidak meragukan keadilan Allah yang pasti akan menghukum orang-orang fasik. Namun, Yeremia ingin mereka segera ditarik keluar dan disembelih seperti domba, supaya negeri itu menjadi damai. Tuhan menjawab dengan menegur ketidaksabaran Yeremia melalui dua pertanyaan. Allah memperingatkan bahwa ujian iman yang lebih besar menanti Yeremia. Bukan hanya orang-orang fasik itu masih akan menikmati kenyamanan, mereka juga diizinkan Allah untuk mengkhianati Yeremia. Namun, Tuhan menjamin penghakimannya tidak akan Dia tunda. Pembalasan atas kejahatan orang-orang Yehuda akan dilaksanakannya pada waktunya. Bangsa asing akan dikirimnya untuk menginjak-injak dan meluluh lantakkan negeri itu sampai tandus. Murka Tuhan menyala-nyala atas Israel, sebab mereka menentang Dia. Pada waktunya, Tuhan juga akan menghukum bangsa-bangsa asing yang menghancurkan Yerusalem. Mereka pun telah berdosa kepadanya, sedangkan bangsa Israel nantinya akan dipulihkan dan dikembalikan ke negeri mereka.
Belas kasih Allah kepada bangsa Israel merupakan gambaran atas belas kasih-Nya yang dialami oleh siapa saja pada zaman ini. Jika kita mendengarkan Allah, maka keadaan kita akan dipulihkan. Dengan demikian, kita dipersatukan dalam komunitas rohani yang sejati, yaitu gereja. Pada masa kini, kita tidak perlu merasa iri melihat kemakmuran orang-orang fasik, oleh karena pada waktunya Tuhan akan memberikan keadilan. Saat ini, bagian terbaik yang dapat kita lakukan adalah percaya penuh kepada Dia yang sanggup menyelamatkan kita sesuai dengan janji-Nya. Percayalah, waktu marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.